Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Kabupaten Sragen, di mana untuk edisi hari ini akan menghadirkan tema mengenai Ibu Bahagia Melahirkan Generasi Prima. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Iya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Sragen. Iya, siang hari ini bersama saya Dewi Rati yang akan memandu acara talk show kali ini dengan tema Ibu Bahagia Melahirkan Generasi Prima. Ya Mitra Buana, tentunya Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id. Juga acara ini disiarkan langsung ya melalui akun Instagram di @rssp Sragen atau akunnya Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Sragen. Iya, narasumber kita siang hari ini ya, ada Dr. Ana Yuliani SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Sragen. Baik, langsung aja kita sapa dulu ya narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Dewi. Kabar baik ya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia pastinya iya, ya. Amin. Iya, baru kali ini ya saya ketemu sama Bu Dokter nih, Bu Dokter Ana, Bu Ana ya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai Ibu Bahagia Melahirkan Generasi Prima. Dan Mitra Buana, nanti kami juga persilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif ya bersama kami melalui line telepon di 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Wah, bicara ini tentang kesehatan jiwa ini. Ibu Bahagia Melahirkan Generasi Prima. Nah, mungkin ya dari tema ini Bu Dokter, seperti apa sih ibu yang bahagia? Atau mungkin ibu yang bahagia setelah melahirkan itu bagaimana untuk kondisi mentalnya? Kalau ibu yang bahagia ya pasti dia akan melakukan apapun bisa dengan senang hati ya. Iya. Merawat anak juga bisa nanti optimal gitu. Jadi memang kita harus persiapkan ibu untuk bisa bahagia itu dari sebelum hamil sampai melahirkan, kemudian juga bisa mendampingi sampai dewasanya nanti gitu Iya. ya. Nah, di sini Ibu Bahagia Lahirkan Generasi Prima. Sebenarnya seberapa penting sih kesehatan mental ibu itu setelah melahirkan? Mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter. Jadi kesehatan mental ibu nggak hanya setelah melahirkan ya Mbak Dewi ya, kita mesti mempersiapkan kesehatan mental ibu dari sebelum melahirkan, bahkan kalau lebih bagus itu sebelum menikah gitu. Karena kalau pas hamil itu kan ibu tuh tempatnya bertumbuh ya, bertumbuh dan berkembang, nggak hanya fisik, mental, yang paling penting adalah otak ya, saraf-saraf otak. Nah ini saraf-saraf otak tuh kalau kita bayangkan tuh kayak cabang-cabang pohon tuh loh Mbak. Kalau dia optimal lingkungannya, artinya kita ibunya bahagia, itu hormon-hormon bahagianya kan mesti lebih banyak ya. Iya. Nah itu pertumbuhan otaknya, saraf-saraf otaknya itu bisa maksimal, artinya yang berseminya nanti akan banyak gitu loh. Gitu. Iya. Dan kita sendiri itu sebenarnya otak kita ini nggak berhenti loh ya Mbak. Kita udah dewasa ini masih ada perkembangan loh ya, masih bertumbuh dan juga ada yang rontok. Jadi emang benar-benar kayak cabang pohon itu gitu ya. Ada yang rontok, ya, ada yang tumbuh gitu. Ada yang rontok tuh kalau kita mentalnya lagi nggak sehat tuh. Kalau depresi itu banyak rontoknya. Tapi kalau kita bahagia, kita banyak menambah ilmu gitu, insya Allah lebih banyak pertumbuhannya. Gitu. Apalagi positive thinking gitu ya. Betul, itu nomor 1. Nah ini bagaimana untuk hubungan kehamilan dengan kesehatan mental? Nah itu seperti apa gitu? Ya. Jadi kalau orang hamil itu kan
banyak perubahan ya di segala aspek gitu, jadi aspek biologi, aspek fisik, kemudian juga secara psikososial pasti ada harus penyesuaian gitu. Secara biologi hormon-hormon kita itu kan akan berubah secara drastis dan secara signifikan ya kan. Contohnya aja kita kalau menstruasi ya Mbak ya. Iya betul. Itu aja udah emosinya udah Padahal tuh masih mau gitu. nah, itu udah masih mau menstruasi. Nah ini ibu hamil itu pasti lebih lagi ya, perubahannya lebih tinggi, maksudnya lebih mendadak, lebih singkat gitu. Jadi itu berpengaruh sekali kepada emosinya. Jadi kan kebanyakan banyak juga ibu hamil yang cemas berlebihan, sedih berlebihan seperti itu. Kemudian kalau dari fisik sendiri juga kadang-kadang juga menimbulkan masalah mental loh ya. Kalau kita misalnya jadi oversize gitu, kadang-kadang merasa aku jelek gak ya? Iya, kurang pede juga. Ya, betul. Apalagi yang overthinking tadi itu Mbak Dewi. Bisa-bisa kita cuma ya ini ya, maksudnya perubahan badannya lebih besar itu kalau orang overthinking tuh bisa berpikirannya nanti kalau saya jelek gimana ya, nanti kalau ditinggalkan suami gimana ya, nanti kalau anak saya gimana ya, seperti itu. Jadi Pikirannya jadi bercabang ini Bu. kalau overthinking tuh nggak hanya bercabang tapi juga beberapa langkah lebih ke depan. Nah gitu ya. Nah ini bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu Bu? Jadi kita untuk mengatasi ya biar kita tetap bahagia gitu ya, mestinya dari diri kita sendiri dulu. Kita mesti aware gitu ya. Kita paling awal sih sebenarnya kalau kita mau bahagia itu, misalnya kita ibaratkan bahagia itu adalah lantai 2 gitu ya. Tangganya pertama kali kita menapak itu harus berpikir positif Mbak. Iya betul gitu ya. Jadi berpikir positif tentang diri kita, berpikir positif tentang orang lain, berpikir positif tentang situasi atau kejadian yang menimpa kita gitu. Jadi kalau mau dicontohkan banyak banget gitu. Nanti berpikir positif itu boleh nanti dibahas. Iya boleh. Nah ini dampak apa yang mungkin timbul ya dari adanya masalah mental? Mungkin ada seperti contohnya seperti apa gitu Bu? Kalau di ibu hamil gitu ya, ini secara penelitian nih ada penelitian ibu yang dengan stres psikososial gitu ya, itu ada 25-60% bayinya itu mengalami lahir prematur karena gitu. hormon-hormon yang stres itu kadang-kadang memicu kontraksi lebih cepat ya. Ya sebenarnya kan kontraksi diperlukan saat sudah mau melahirkan, saat sudah matang istilahnya ya, sudah aterem. Nah ini masih prematur, udah melahirkan duluan. Kemudian juga ibu dengan depresi sebelum kelahiran maupun setelah kelahiran itu bisa menyebabkan anaknya menjadi lebih rewel, lebih susah diatur. Itu kadang-kadang juga sampai umur 7 tahun gitu. Jadi anaknya lebih susah lah gitu. Jadi ini ya, ketika masih dalam kandungan, nah si ibu ini mengalami stres, pasti ini janin juga merasakan ya Bu ya? Iya betul, jadi secara genetik kan juga gini ya, jadi hormon kita itu kan ada hubungannya langsung sama anak nih, jadi hormon kita ya akan dirasakan juga oleh anak ya, jadi kandungannya sama. Kalau kita depresi, kita stres tuh ya hormon-hormon yang stres itu, nah itu yang nanti menghambat pertumbuhan saraf-saraf tadi itu Mbak, padahal kita kan butuh untuk mempersiapkan anak itu untuk masa kehidupan selanjutnya ya. Jadi masa anak, masa remajanya, masa dewasa. Kalau kita memberikan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan sarafnya kan istilahnya kita udah memberi modal lebih buat anak untuk kehidupan selanjutnya gitu. Jadi ada istilah nih ya, merawat ibu adalah merawat masa depan. Jadi itu betul banget gitu. Jadi ini perlu sekali ya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari masalah jiwa ini, kita harus berpikir yang positif itu ya. Kuncinya seperti itu ya Bu ya. Itu paling pertama. Jadi apa ya, pangkalnya lah ya, awal dari kita bisa bahagia itu kita harus berpikir positif. Iya gitu. Nah itu Mitra Buana, jadi untuk mengatasi ya, jika kita itu biar tidak mengalami stres, nah itu kita harus ya berpikir positif ya, positive thinking itu kuncinya seperti itu. Lalu ini Bu Dokter, siapa yang rentan untuk mengalami masalah kejiwaan?
Jadi yang rentan mengalami masalah kejiwaan, yang pertama yang pasti anak-anak yang menikah secara dini itu ya, dia masih usia remaja, belum waktunya menikah. Kemudian biasanya sih kalau pernikahan dini itu terjadi karena kehamilan dulu ya, MBA itu. Istilahnya MBA itu. Nah dia itu masih umurnya masih remaja, jadi dia masih transisi ya antara anak-anak dan dewasa. Kalau diperlakukan anak dia juga enggak mau, dia kadang udah merasa dewasa, tapi kalau dilepas dia secara dewasa juga kadang-kadang belum maksimal ya, belum karena siap juga. belum siap karena pengalamannya kan mungkin kurang ya, masih kurang kayak gitu. gitu. Jadi ya itu anak-anak yang pernikahan dini, kemudian yang hamil di luar nikah walaupun itu bukan pernikahan dini itu juga pasti stresor ya. Kemudian juga hamil pertama, biasanya juga kehamilan pertama itu menimbulkan kecemasan ya, karena ibu kadang-kadang tuh negatif thinking ke dirinya sendiri. Yakin gak sih saya bisa jadi ibu yang baik? Yakin gak sih saya bisa merawat anak gitu. Terus kemudian yang paling penting juga adalah orang yang sebelum hamilnya itu udah mulai punya masalah kejiwaan, Mbak Dewi gitu. Jadi baik yang masalah kejiwaan maupun yang gangguan jiwa berat gitu ya. Kalau yang masalah kejiwaan itu misalnya yang cemas berlebihan, sedih berlebihan gitu. Tapi kalau yang gangguan jiwa berat itu yang udah ganggu orang kayak gitu. Nah itu perlu kita perhatikan ini saat hamilnya. Kadang karena biasanya mereka akan kambuh karena perubahan hormon yang tadi yang signifikan itu biasanya memicu kekambuhan. Oh gitu. Nah ini Bu, sepengetahuan Bu Dokter ya, untuk tingkat anak muda yang menikah dini di Sragen itu seperti apa? Kalau saya baca di Detik ya, itu tahun 2022 kemarin ya, di Sragen itu sekitar ada 300-an kasus. Wow, ternyata. Dan itu juga ternyata di kabupaten lain juga seperti itu. Iya, berarti dan, tidak hanya Sragen aja, Bu. Enggak hanya Sragen ya, dan secara nasional juga ranking kita termasuk yang buruk, Mbak. Ranking 2 di Asia Tenggara itu setelah Kamboja ya untuk pernikahan dininya. Berarti ini ya, masalah pernikahan dini ini juga saat ini masih menjadi kasus juga tinggi di Indonesia ya, setelah stunting ini kayaknya. Iya, masih menjadi keprihatinan kita ya. Terutama juga kami yang dari praktisi kesehatan mental nih ya juga harus memikirkan dampak-dampak mental kepada anak-anak itu gitu. Nah ini Bu, terkait kesehatan mental, kalau baby blues, nah baby blues ini seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi kalau baby blues itu sebenarnya dia masih fisiologis ya. Ini bisa terjadi pada sekitar 80% ibu melahirkan itu gejalanya ya mengarahnya ke sedih sih. Sedihnya gitu. Tapi masih ringan, jadi kita belum bisa menganggap itu suatu depresi karena itu sebenarnya masih fisiologis bawaan dari kelahiran. Biasanya munculnya itu di 3 hari setelah kelahiran. Kalau itu biasanya menghilang di 2 minggu. Kalau gini ya, maksudnya nggak ada stresor yang lain gitu ya, nggak ditambah oleh tekanan-tekanan dari sosial, misalnya tambah tekanan-tekanan, nah nanti bisa aja itu memberat dan memanjang. Nah gitu. Itu nanti yang harus diperiksakan lah ke psikiater ya. Iya, gitu ya Bu ya. Nah itu Mitra Buana sedikit mengenai tentang baby blues ya, yang kadang ini memang terjadi pada ibu-ibu yang setelah melahirkan gitu ya. Nah ini Bu, untuk selanjutnya gejala ataupun gangguan apa yang muncul dari masalah mental? Nah tapi jangan dijawab dulu. Kayaknya kita harus jeda dulu ya, sambil kita menunggu juga untuk Anda Mitra Buana. Kami persilahkan ya bagi Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraksi, masih kami buka di layanan telepon ya 890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Kami akan kembali hadir untuk Anda masih di live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, dengan tema Ibu Bahagia Melahirkan Generasi Prima bersama Dr. Ana Yuliani, SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap stay di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen pada kesempatan siang hari ini dengan tema Ibu Bahagia Melahirkan Generasi Prima bersama dengan Dr. Ana Yuliani SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa. Dan juga selamat siang untuk Anda yang saat ini sudah bergabung ya melalui akun RSSP Sragen ya untuk menyaksikan langsung menyimak acara siang hari ini karena juga disiarkan langsung ya melalui akun Instagram di RSSP Sragen. Juga Anda yang saat ini mendengarkan melalui live streaming kami ya di buanaasrisragen.co.id ataupun di 94,7 MHz Buana Asri FM. Masih kami tunggu ya atensi Anda melalui line telepon 890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Ya tadi kita berbincang-bincang ya sama Bu Dokter nih, Dokter Ana mengenai Ibu Bahagia Melahirkan Generasi Prima, di mana tadi sudah kita bahas ya mengenai seberapa penting sih kesehatan mental ibu setelah melahirkan, kemudian juga bagaimana hubungan kehamilan dengan kesehatan mental, juga dampak-dampak yang ditimbulkan dan juga siapa saja yang rentan mengalami masalah kejiwaan. Tadi sudah dijawab ya, sudah dijelaskan juga sama Bu Dokter. Nah, untuk selanjutnya Bu Dokter, gejala ataupun gangguan apa yang muncul dari masalah mental? Nah ini ya, apa? beberapa gejala yang mesti kita kenali ya bagi ini orang-orang yang mengalami masalah mental, terutama masalah kehamilan. Itu biasanya emosinya nggak stabil Mbak Dewi. Jadi kalau cemas tuh ya cemasnya berlebihan gitu, yang overthinking tadi ya, mikirnya udah beberapa langkah ke depan. Kemudian sedih yang berlebihan gitu, bisa sampai depresi. Kemudian irritable ya, jadi mudah tersinggung. Nanti kalau tersinggung terus marah, nah itu kayak apa ya, senggol bacok, Labil itu. labil betul, labil gitu. Terus biasanya juga terus gangguan tidur, kebanyakan sih nggak bisa tidur ya, Kayak insomnia gitu Bu? Iya betul. Tapi ada juga yang kalau kita stres malah tidurnya banyak juga ada gitu. Tergantung orangnya mungkin. Iya betul. Kemudian juga makan tuh kalau ada yang stres makannya tambah banyak betul. loh ya. Tapi kebanyakan sih memang jadi nggak doyan makan ya, nanti terus berat badannya kurus, itu turun gitu. Terus yang paling sering juga paling kelihatan, oh ini udah mulai gangguan nih, itu biasanya kalau orang udah mulai menarik diri, ya kan, lingkungan jadi mengenal ini kok nggak mau keluar rumah, mengurung diri, menghindari interaksi sama orang. Nah itu biasanya orang baru ngeh, oh jangan-jangan ini gangguan ya gitu. Dan kemudian kalau udah gangguan tuh biasanya fungsinya terganggu Mbak. Jadi kalau misalnya jadi ibu juga misalnya masak, apa pekerjaan-pekerjaan rumah udah mulai nggak beres kayak gitu, kita mesti waspada. Kemudian juga kalau misalnya pegawai ya lebih sering izin nggak masuk, nih kita juga mesti jangan-jangan ada masalah mental nih ya gitu. Iya betul. Ya Bu Dokter ya. Nah ini terima kasih untuk jawabannya nih tentang gejala ataupun gangguan yang muncul dari masalah mental. Kita beralih nih, ada yang sudah bergabung Bu Dokter di WhatsApp-nya Buana Asri ya. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber ya, selamat siang juga ya. Saya Ria di Karangmalang. Tingkat pernikahan dini dan pemeriksaan mental saat COVID kemarin apakah lebih meningkat dari tahun sebelumnya? Terima kasih. Wah, gimana ini Bu Dokter? Kalau dari tahun sebelumnya saya nggak tahu ya ini. Saya terus terang mah nggak tahu jumlah sebenarnya, cuman saya kemarin baca kenapa kita masih tinggi aja di 2022. Tapi kalau beberapa pasien akibat COVID itu mungkin juga pernikahan dini ada ya, tapi saya lebih ke anak-anak jadi ini malah bergaulnya jadi susah. Jadi, karena ada PPKM itu juga. Iya, karena PPKM itu jadi banyak yang ke saya itu malah karena jadi nggak pede, karena nggak punya temen gitu. Itu yang lebih banyak dari COVID. Kemudian tadi ya Mbak ya, untuk gejala gangguan masalah itu kita bisa mengukur sendiri. Kita bisa screening sendiri. Nanti misalnya pemirsa cari aja di Google tuh SRQ20. Gitu ya, jadi self reporting questionnaire. Jadi itu untuk screening kita gejala-gejala apa ya, nanti ada hitungannya di situ. Misalnya oh kita mesti waspada nih kayaknya.
mengarah ke sana apa enggak gitu Iya ya. betul, gangguan mental apa enggak gitu ya. Iya, itu ya Bu Dokter. Jadi itu ya Mitra Buana bisa melakukan screening sendiri melalui apa tadi Bu? Google Ya cari aja SRQ20. Jadi SRQ20. di puskesmas sekarang kayaknya udah mulai banyak dipakai untuk screening. Iya. Nah, itu Mitra Buana biar kita tidak ini ya. Kadang kita juga merasa ya, setiap orang pasti punya rasa cemas seperti apa gitu ya. Pengen tahu seperti apa tingkatnya, nah boleh ya langsung melakukan screening, bisa dicari di Google ya, SRQ itu tadi. Oke, terima kasih Bu Dokter. Iya. Nah ini bagaimana untuk mencegah masalah mental Bu Dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Yang tadi itu ya kita awal tuh berpikir positif gitu ya, berpikir positif tentang diri kita sendiri gitu. Kita itu mesti realistis ya. Kadang-kadang kita merasa pengennya itu sempurna, padahal nggak mungkin ada orang sempurna. Betul. Tapi kalau kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, walaupun nanti orang melihat kita itu nggak sempurna, itu nggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian juga masalah misalnya menjadi ibu, kadang-kadang mereka ragu ya, aku bisa apa enggak sih. Memang secara ibu maksudnya wanita yang sudah hamil, sudah menikah akan menjadi ibu secara alami itu juga enggak 100%, karena kita juga harus belajar. Iya, gitu. betul. Harus menambah pengetahuan, belajar dari pengalaman orang lain gitu. Jadi kalau bisa ya kita menambahlah komunitas gitu. Ibu-ibu hamil tuh ya aktif di misalnya senam hamil dan sebagainya, kita bisa belajar pengalaman orang lain. Iya, ya. memang ini juga ya, karena juga setiap orang hamil tuh beda-beda ya Bu ya. Iya betul. Nah itu ini yang penting juga nih, keluarga nih ya, dukungan keluarga juga ya. Iya. Untuk mencegah biar nggak gangguan mental gitu, karena kadang-kadang orang-orang membandingkan ya. Iya, betul. Si A itu nggak mual muntah kayak Nah, kamu, iya. gitu. Kok kesannya kamu lebih manja. Nah itu tuh sebenarnya stresor loh Mbak buat orang hamil. Orang hamil Iya. ya. Jadi harus dihilangkan ya hal-hal seperti itu Iya, sebenarnya. harus hati-hati juga ya Iya. kita. Ya jangan sampai gitu ya. Karena sensitif ya, orang hamil tuh lebih mudah tersinggung. Jadi mungkin bagi orang biasa itu nggak masalah, tapi bagi ibu hamil kayak gitu tuh, apalagi yang overthinking tadi. Itu, Iya gitu. ya kasihan juga nanti dedeknya ya, janinnya itu. Ya betul. Nah selain itu apa lagi Bu untuk mencegah masalah mental? Itu dukungan keluarga itu ya, yang tadi ya, suami mesti bisa mendengar, memberikan perhatian. Wanita itu kan pakainya perasaan ya Mbak Iya, ya. pengen Pernah- diperhatikan juga. Itu pengen diperhatikan, pengen disentuh, pengen dibelai. Nah Iya. itu kadang-kadang yang luput dari pasangannya, karena pasangan aku sudah bertanggung jawab gitu loh, aku sudah ngasih penghasilan. Iya. Nah itu dirasanya dia sudah cukup, padahal enggak. Nah terus juga ada kadang-kadang kita itu terlalu, ekspektasinya terlalu tinggi nih Mbak, kita itu kadang wanita ya, dengan anak nanti akan memperbaiki perkawinan. Nah, belum tentu loh Belum ya. tentu. Jadi masih diperlukan penyesuaian diri juga dari Iya. kedua pasangan. Ada mitos enggak Bu, mitos ataupun fakta seperti apa ya tentang ini gangguan mental itu? Apa ya kalau mitos ini biasanya ini aja, ibu hamil tuh pasti membahagiakan. Ya belum tentu juga ya. Belum tentu. Jadi kadang-kadang juga faktor luar banyak yang tadi itu, misalnya tekanan-tekanan dari Iya. luar itu, jadi itu bisa mempengaruhi kita juga. Jadi nggak semua ibu hamil bahagia, kemudian juga nggak semua kalau sudah hamil nanti hubungan perkawinan akan lebih baik juga, Iya. enggak gitu. Yang penting sih kita tetap berpikir positif ya. Iya. Kuncinya satu, positive thinking. Nah, jadi kalau ada orang mengkritik kita, apapun kita terima itu sebagai kepedulian mereka aja Iya, kepada betul kita, sekali. Nah ini Bu, apakah setiap masalah ataupun gangguan kejiwaan ini selalu membutuhkan obat? Nah, Nanti kita mesti ketemu dulu nih kalau yang Oh, sama gangguan. yang ini, Iya, sama pasiennya ya. bersangkutan, Jadi kita harus memeriksa gitu. Jadi nanti kita lihat keparahannya, seberapa parah gejalanya, seberapa parah dia fungsinya terganggu gitu. Kalau
misalnya masalah kejiwaan itu masih kita sendiri yang merasakan, itu kita yang merasa nggak nyaman Mbak Dewi ya, kita kok sedih banget, kok cemas-cemas banget, nah itu tuh masih tarafnya ringan sedang. Itu jadi mungkin nggak perlu obat, masih bisa dengan ngobrol seperti ini ya, psikoterapi itu namanya. Tetapi kalau dia sudah mengganggu orang lain dan bahkan dia sendiri nggak merasa mengganggu gitu ya, misalnya udah marah-marahnya nggak karuan, banting-banting barang, mukul orang, nah itu udah berat, nah itu pasti harus pakai obat. Oh gitu. Walaupun ibu hamil ya, nanti kita tetap ada pertimbangannya dengan kehamilannya, itu obat apa sih yang kira-kira aman buat mereka gitu. Nah Bu, mungkin bisa dijelaskan tingkatan-tingkatan kesehatan jiwa itu seperti apa Bu? Jadi kalau tingkatan kesehatan jiwa ya kita ada 3 aja sih sebenarnya, yang sehat banget itu ya, sehat banget itu berarti ditandai dengan pikirannya pasti positif terus. Nah itu tandanya dia akan senang terus, happy terus, bahagia. Kemudian yang tingkat di bawahnya itu adalah orang yang mempunyai masalah mental ya, jadi dia yang emosinya negatif terus, itu jadi yang cemas, sedih, kecewa, marah, galau kayak gitu tuh, itu yang masih negatif thinking tuh pasti. Kalau perasaan-perasaan emosi negatif itu pasti berasal dari pikiran-pikiran yang negatif. Nah itu yang nomor 2, jadi belum bahagia sepenuhnya ya. Kemudian kalau yang terakhir, yang ketiga itu yang udah gangguan. Nah ini yang udah ganggu orang nggak ngerasa itu, ini udah berat. Tapi kalau yang tadi yang emosi negatif itu yang terganggu masih dirinya sendiri. Jadi masih tingkatannya masih ringan sedang ya. Nah semoga kita yang teratas ya. Iya, amin. Happy terus gitu. Happy terus. Happy itu dibarengi dengan healing mungkin Bu. Ya, boleh. Kapan-kapan ya kita bareng-bareng ya. Iya, itu ya Mitra Buana. Jadi ada tingkatan dari kesehatan jiwa ya. Ada tingkatan yang positif, pikirannya positif terus gitu ya, positive thinking. Kemudian yang kedua itu kadang negatif, kadang yang punya masalah itu masih punya masalah itu. Ada lagi nggak Bu? Yang ketiga? Gangguan. Yang ketiga udah gangguan. Berarti udah parah ini Bu. Iya, itu yang sudah berat. Nah ini Bu, perlukah konseling pranikah itu? Kita tadi kan sudah bicara pernikahan dini. Nah, pernikahan itu apa perlu konseling pranikah? Sebenarnya penting banget sebenarnya ya. Jadi kita persiapan itu sebelum nikah gitu. Jadi kalau di konseling pranikah itu nanti kita akan belajar tentang mengenali kepribadian kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak kenal loh ya kepribadian kita sendiri itu kayak apa. Terus kemudian bisa mengenali kepribadian pasangan, kepribadian orang-orang di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kalau kita udah mengenali kepribadian mereka, kita juga nanti bisa memperkirakan nih gimana ya kita cara interaksi dengan mereka. Kemudian cara komunikasinya seperti apa gitu. Karena namanya perkawinan itu adalah penyesuaian seumur hidup ya, adaptasi seumur hidup gitu. Jadi yang awalnya mungkin kita merasa nggak cocok, itu bisa kok berubah. Iya, dalam perjalanannya itu bisa cocok asal kita sehat. Jadi kalau satu sehat, satu nggak sehat, insya Allah kalau yang sehat itu kuat bisa tetap jalan. Apalagi kalau yang sehat dua-duanya kan jadi lebih nyaman ya. Betul. Gitu, mengarungi pernikahan yang kita cita-citanya kan pasti lama gitu sampai anak cucu banyak gitu bisa mendidik mereka itu sampai dewasa. Iya betul. Berarti ini perlu sekolah lagi nih. Harusnya ya. Yang mau nikah ini yang mau nikah. Yang kebanyakan periksa ke kita itu yang sudah mengalami masalah setelah menikah yang kebanyakan. Jadi kalau saya sih berharapnya yang sebelum menikah lah, ayo konsultasi gitu ya untuk persiapan. Gitu. Kalau selama ini Bu, banyakan yang mana ini yang datang ke Bu Dokter ini yang sudah nikah, presentasinya itu seperti apa Bu? Kebanyakan ya yang sudah menikah, jadi yang masalah-masalah perkawinan banyak sekali gitu. Jadi yang perselingkuhan, yang merasa nggak cocok gitu, yang berselingkuhan tuh yang bisa yang selingkuh laki-lakinya dan dia juga yang konsultasi juga ada loh ya. Gitu. Dia yang selingkuh, dia yang konsultasi. Iya, dia yang stres itu juga ada juga. Ibu yang diselingkuhin yang stres tuh wajar ya banyak betul. Gitu. Tapi juga ada yang ibunya yang selingkuh, dia juga yang stres.
Jadi macam-macam kalau jiwa itu udah. Iya. Nah Ibu mungkin ada ya tambahan lagi mengenai ini ibu bahagia, ibu melahirkan, ibu bahagia lahirkan generasi yang prima. Nah ini menurut Ibu itu seperti apa sih yang sesuai dengan tema ini? Generasi prima seperti apa gitu? Generasi prima yang kita harapkan pasti kan yang sehat fisik dan mental ya. Jadi kalau selama ini kan kita gaungkan ibu hamil itu untuk menjaga kesehatan fisiknya dengan nutrisi, dengan ya mungkin pokoknya fisiknya aja ya yang diperhatikan, kesehatan fisiknya. Nah ini kesehatan mental kadang-kadang belum tersentuh, padahal kesehatan mental itu yang tadi tuh jadi modal untuk dia menjadi tempat pertumbuhan otak. Nah otak itu kan jadi pusat semua ya fungsi kita, fungsi motorik, fungsi sensorik, fungsi kognitif gitu. Jadi kalau kita udah memberikan lingkungan yang maksimal buat anak, insya Allah kita bisa mempersiapkan anak itu udah lebih siap menjalani masa-masa kehidupan selanjutnya. Iya, gitu. nah itu ya Mitra Buana. Oke, terima kasih Bu Dokter. Tapi ini ya untuk closing statement Bu, monggo ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat Sragen. Untuk remaja putri dan calon ibu ya, marilah kita aware dengan kesehatan mental kita. Jika memang ada yang dirasa kurang nyaman itu bolehlah konsultasi sendiri gitu ya. Jadi biar kita mengenali kita ini sudah sebenarnya udah mulai mengalami masalah apa belum sih gitu doh. Kalau kita udah mulai mengalami masalah ya nanti biar bisa lebih happy, lebih gembira karena ibu-ibu itu dari rahim kalianlah akan lahir generasi-generasi penerus bangsa gitu ya. Jadi saya yakin dari ibu-ibu yang bahagia akan lahir generasi-generasi yang berkualitas prima. Nah itu ya Mitra Buana, pesan dari Bu Ana, Dokter Ana ini ya. Jadi apa ya, seorang ibu tuh harus siap juga ya, siap mentalnya, siap jiwanya ketika setelah melahirkan nanti. Pasti dengan seperti itu ya, ibu-ibu yang bahagia dengan pikiran-pikiran yang positif, lahirlah juga generasi yang prima itu tadi. Oke, terima kasih. Ya, ini ada sedikit pantun ya dari Bu Dokter nih sebelum Dewi tutup ya talk show kita siang hari ini. Iya, boleh ya Mbak Dewi nanti bilang cakep ya. Iya. Sragen asri kota kita. Cakep. Iya, naik andong keliling kota. Iya, Ingin cakep. ceria dan bahagia, klinik jiwa dong tempatnya. Iya, cakep nih. Satu lagi ya. Iya. Sayur labu ikannya wader, Iya, lebih cakep. nikmat nasinya pulen. Jangan ragu ketemu psikiater, dijamin pasti kangen. Iya, ini ya Mitra Buana top banget ini ya. Wah, kayaknya Sragen ini penuh dengan pantun ya. Ya, terima kasih Bu Dokter untuk pantunnya. Silakan untuk Mitra Buana ataupun masyarakat Sragen yang mungkin mengalami kecemasan, stres atau apa, dirasa memang untuk butuh bimbingan konseling bisa langsung ke psikiater ya, bisa langsung memeriksakan kesehatannya, kesehatan jiwanya. Ini ada Dokter Ana Yuliani ya. Poli Jiwa RSSP ya. Ya, di Poliklinik Jiwa RSSP atau RSUD Sragen gitu ya. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, dengan demikian selesai sudah talkshow kita siang hari ini ya, talkshow kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen dengan tema Ibu Bahagia Melahirkan Generasi Prima bersama dengan Dr. Ana Yuliani SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi di sini ya. Semoga obrolan kita siang hari ini bermanfaat dan tentunya bisa menjadi referensi kita semuanya dalam menjaga kesehatan jiwa kita. Dan akhirnya saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kami yang bertugas dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Dan selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.